Film dimulai di sebuah pemakaman para warga di sebuah dusun. Di sana terlihat ada Mang Ujang yang sedang menguburkan mayat-mayat yang mati akibat sebuah wabah yang melanda mereka. Wabah itu mengakibatkan kulit mereka menjadi membusuk dan Pak Ujang ini adalah satu-satunya penggali kubur yang ada di dusun itu. Dan di sini kita juga diperlihatkan kalau Pak Ujang ikut tertular wabah tersebut. Lalu tiba-tiba para warga di sana bersiul malam-malam. Scene kemudian berpindah beberapa minggu setelah itu. Kita diperlihatkan dengan sekelompok petugas kesehatan yang dikirim dari Palang Merah Indonesia untuk mengobati para warga yang terkena wabah itu. Nama mereka ada Gendis, Mila, dan Puput. Lalu ada dua orang penggali kubur. Mereka adalah Cecep dan Deden, dan seorang tukang perahu yang bernama Pak Yusuf. Setelah sampai di dermaga, mereka harus melanjutkan perjalanan lagi sekitar 3 jam untuk sampai ke dusun itu. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di dusun itu. Di sini Mila bertanya kepada Pak Yusuf soal rumah yang diberi tanda silang. Pak Yusuf bilang kalau itu adalah tanda bahwa pemilik rumah sudah meninggal semua. Setelah itu, mereka pun sampai di balai desa dan terlihat di sana banyak sekali warga yang sudah terkena penyakit tergeletak tak berdaya. Mang Yusuf juga memperlihatkan sebuah ruangan, di mana di ruangan itu adalah kamar jenazah. Para jenazah itu belum sempat mereka kubur karena Mang Ujang juga kini sudah terkena wabah penyakit tersebut. Dan tujuan Cecep dan Deden dibawa ke sana adalah untuk menguburkan para jenazah itu. Lalu kemudian para wanita itu dibawa ke tempat istirahat mereka yang rumahnya itu tak jauh dari balai dusun. Sedangkan Cecep dan Deden ditempatkan di rumah bekas Mang Ujang yang tepat ada di tengah pemakaman para warga. Cecep di sini melihat sebuah buku tentang tata cara melakukan sebuah penguburan yang dibuat oleh Mang Ujang. Namun Cecep tidak menghiraukannya karena dia sudah ahli dalam menguburkan jenazah. Dan di tempat lain, Puput melihat payung terbuka di dalam rumah itu. Dia pun lantas menutup payung tersebut karena dia tahu kalau hal tersebut adalah pamali. Lalu Mila kemudian datang untuk meminta kapur barus kepada Puput. Di sini Puput bertanya kepada Mila tentang wabah penyakit itu. Namun di sini Mila juga belum tahu pasti jenis apa wabah tersebut. Mereka di sini sama-sama baru pertama kali melihat wabah yang seperti itu. Mila kemudian masuk ke kamar mayat untuk menaruh kapur barus di sana. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bau busuk di kamar mayat itu dan juga menjaga keawetan dari para mayat. Lalu tiba-tiba kapur barus yang dia lempar balik lagi kepada Mila. Di sini Mila sedikit ketakutan karena dia melihat ada yang bergerak di dalam kain seorang mayat. Malam pun tiba. Di sini Cecep dan Deden mulai mencicil menguburkan mayat-mayat yang sudah menumpuk itu. Cecep yang tengah istirahat mendengar siulan yang berasal dari balai desa. Dan itu adalah siulan dari para warga dusun tersebut. Cecep dan Deden merasa aneh mendengar itu. Bukankah jika pamali bersiul pada malam hari? Lalu di sisi lain ada seorang warga yang mengecat salah satu rumah karena penghuni rumah itu sudah meninggal semua. Namun tiba-tiba lampu hidup dari dalam rumah itu menyala dan dia pun lantas memeriksanya ke dalam. Namun tidak ada siapapun di sana. Dia pun mematikan lampu itu dan secara tidak sengaja menendang cat yang dia bawa. Dan di sana dia melihat sepasang kaki tak kasat mata dan dia segera lari dari rumah itu. Di tempat lain, Puput yang sudah mandi, dia mendengar suara ketukan dari ruangan para pasien. Dia pun memeriksa satu persatu kamar mayat tersebut, berpikir ada pasien yang memerlukan bantuan dirinya. Tapi di kasur Mang Ujang tidak ada dan tiba-tiba Mang Ujang mencekek leher Putri. Lalu Mang Ujang terjatuh dan berdarah karena kepalanya terbentur. Mila di sini berusaha untuk menolong Mang Ujang, tapi itu semua sia-sia. Dan di tempat lain, Gendis yang sedang sholat merasakan ada yang mengganggunya. Dan pas dia salam, tiba-tiba dia merasakan ada pocong di jendela. Tapi saat selesai sholat, sosok itu sudah tidak ada. Lalu scene berpindah ke Cecep dan Deden yang sedang tidur. Dan di sini Cecep mendengar suara ketukan dari luar. Pada awalnya dia mengira kalau itu Deden yang sedang iseng. Namun pas dia bangun, ternyata Deden masih tidur tenang di bawah kasurnya. Cecep pun kemudian membangunkan Deden karena rumah mereka itu dekat dengan kuburan. Namun Deden tak menghiraukannya. Cecep pun dengan sangat berani pergi keluar untuk mengeceknya. Namun di luar tidak ada siapa-siapa. Karena sudah terbangun, dia pun menyalakan sentir untuk menerangi jalan.
Tak sadar kalau di belakangnya banyak pocong yang sedang menatap ke arahnya. Scene kemudian berpindah ke sebuah rumah. Di sana, ada seorang anak bernama Eneng yang sedang menemani ibunya yang sedang tertidur lemas tak berdaya. Di sini, Eneng mengajak ibunya agar ibunya mau dibawa ke balai desa untuk diobati oleh Mila dan yang lainnya. Namun ibunya menolak karena dia nggak mau merepotkan banyak orang atas penyakitnya itu. Singkat cerita, Eneng datang ke balai desa dan meminta Gendis untuk datang ke rumahnya. Karena di rumahnya ada ibunya yang juga sedang sakit. Namun Gendis menolaknya karena dia harus mengurus para warga di sini. Keadaan mereka sedang darurat dan para warga semakin banyak yang sakit dan meninggal. Sedangkan yang merawat mereka hanya 3 orang. Jadi lebih baik ibunya dibawa saja ke sini untuk dirawat. Lalu kemudian datang Mila yang iba kepada Eneng dan dia pun bertanya di mana letak rumah Eneng. Eneng pun menjawab kalau rumahnya sangat jauh dan berada di ujung desa ini. Gendis di sini melarang Mila untuk pergi ke sana karena di sini Gendis perlu orang untuk membantunya. Lalu tak lama ada pasien yang mengalami kejang, tapi sayangnya semua obat yang mereka miliki sudah habis. Lalu Gendis pun meminta Cecep dan Deden untuk menghubungi Mang Yusuf untuk mengirimkan obat tambahan dari pusat. Namun sinyal di dusun itu sulit didapat. Lalu sore harinya Neng dan Mila kemudian berangkat ke rumahnya Neng. Di tengah jalan Mila ingin ke toilet karena kebelet. Karena rumah Neng masih jauh, Neng pun membawa Mila ke rumah temannya Neng. Dan rumah itu adalah rumah yang di awal tadi. Mila pun pergi ke toilet dan Neng di sini melihat gambar dirinya bersama temannya itu. Lalu di kamar, dia melihat sesosok temannya yang ngajak main dengan Eneng. Namun tiba-tiba Eneng malah digusur oleh temannya. Mila pun kaget dan segera menghampiri Eneng yang ketakutan. Lalu Eneng menunjuk seseorang yang sedang bersembunyi di balik gorden. Dan pas dibuka ternyata itu adalah si Eneng. Dan dia sadar kalau yang tadi bukan Eneng melainkan... Sementara itu, Cecep dan Deden sedang mencari sinyal di sana. Namun Cecep kebelet dan terpaksa Deden harus menunggu Cecep di luar sambil mencari sinyal. Hingga pas dekat sumur itu dia mendapatkan sinyal. Namun Cecep meminta Deden untuk mengambil air untuk cebok. Deden pun mengambilkan air untuknya. Namun pas Deden sedang menimba air, dia terus-terusan diganggu oleh suara yang berasal dari dalam sumur. Dimulai dari pintu yang digedor sampai penampakan pocong. Mereka berempat pun mulai sadar kalau ada yang salah di dusun itu. Gendis bertanya kepada Cecep apakah sebelum dia menguburkan tali pocongnya itu dilepas. Karena jika tidak dilepas maka pocong itu akan menghantui. Dan itu adalah pamali kalau tali pocongnya enggak dilepas. Namun Cecep sangat yakin kalau dia sudah melepas tali pocongnya. Lalu Gendis menyadari kalau Mila tidak ada di sana. Dan dia sangat yakin kalau Mila itu pergi ke rumahnya Eneng untuk menolong ibunya Eneng. Gendis sangat kesal karena Mila yang sok-sokan jadi pahlawan. Padahal di sana juga banyak orang yang harus dibantu. Dan kenapa Mila tidak mendengarkannya? Padahal Mila dan Puput adalah tanggung jawabnya. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Puput atau Mila, maka Gendislah yang akan bertanggung jawab. Gendis, Cecep, dan Deden pun akhirnya menjemput Mila. Sedangkan Puput tinggal di sana sendiri untuk menjaga para pasien. Sementara itu, di tempat lain, Mila dan Neng akhirnya sampai di rumah. Neng pun pergi ke dapur untuk mengambilkan air minum. Dan di sini, Mila melihat seorang wanita yang sedang duduk dan menyisir rambutnya. Mila kira itu adalah ibunya Neng, tapi ternyata itu adalah sesosok pocong. Selang beberapa menit setelah Puput ditinggal, dia mendengar ketukan dan siulan dari kamar jenazah. Entah apa yang dia pikirkan, dia pun masuk ke kamar itu dan memeriksa setiap jenazah itu. Takutnya ada jenazah yang masih hidup dan meminta pertolongan. Namun tiba-tiba Puput pun berlari dan melarikan diri dari sana. Namun dia ditarik oleh sesosok yang tak kasat mata. Dia pun dibawa kembali ke kamar mayat hingga tulang rahanya patah dan tewas pada saat itu juga. Sementara itu Mila mengobati si ibu dan memberikan obat sisa kepada ibu untuk diminum. Mila juga mengajak si ibu agar mau dibawa ke balai dusun agar mereka bisa merawat si ibu bareng-bareng dengan pasien lainnya. Namun bodohnya dia malah tidak mau dan berpesan kalau suatu hari nanti juga dia akan mati. Dia mau dikuburkan di liang lahat yang sama dengan suaminya. Setelah itu Mila pun pamit untuk kembali ke balai dusun. Namun sebelum mereka pergi, mereka mendengar suara siulan dari salah satu warga. Dan kemudian siulan itu disaut oleh Neng. Mila pun melarangnya karena itu adalah pamali ketika bersiul malam-malam. Namun Neng menjawab kalau itu adalah tradisi dusun mereka untuk menghormati orang yang sudah meninggal.
Di dusun mereka, sama seperti payung yang terbuka di dalam rumah, tujuannya untuk menangkal nasib buruk. Lalu kemudian Mila pamit dan di perjalanan dia malah tersesat dan malah balik lagi ke jalan yang sama sampai beberapa kali. Hingga akhirnya dia melihat banyak pocong yang sedang melihat ke arahnya. Tentu Mila pun berlari namun dia malah terjatuh dan saat bangun sudah ada di rumah. Cecep, Deden, dan Gendis menemukan Mila pingsan di tengah hutan dan tiba-tiba Gendis menjerit. Mereka melihat mayat Puput yang tulang rahangnya sudah patah. Puput yang merupakan junior mereka malah mati dengan sangat mengenaskan. Keesokan harinya Cecep pun mengkapani Puput dan mengajikannya. Tapi Gendis tiba-tiba malah berkemas dan berniat untuk pergi dari dusun itu. Dia tidak mau bernasib buruk sama seperti Puput. Gendis di sini menyalahkan Mila atas meninggalnya Puput. Karena kalau Mila tidak datang ke rumah si Eneng, mungkin Puput masih bisa hidup sekarang. Namun Mila menjawab siapa yang meninggalkan Puput sendirian di sana. Gendis pun terdiam dan pergi dari sana. Sementara itu di rumah si Neng, si ibu mendapatkan gangguan. Hingga gangguan itu membuatnya harus meninggal dunia. Sementara itu, Deden yang terbangun, dia pun tersadar kalau dirinya sudah tertular wabah itu. Dia pun kemudian keluar dan melihat Cecep yang sedang duduk di luar. Namun pas dia sudah menyalakan sumbu, tiba-tiba Cecep menghilang. Dan dia pun menyadari kalau Cecep yang datang itu adalah hantu. Hingga dia pun berlari menuju Mila dan Cecep yang asli. Dia mengatakan kalau dia sudah muak ada di dusun itu. Ditambah lagi dia kini sudah terkena wabah penyakit itu. Di saat yang bersamaan, Neneng pun datang dan dia memberitahu Mila kalau ibunya kini sudah meninggal. Mereka pun kemudian ke rumah Neng untuk menguburkan jenazah si ibu di kuburan suaminya. Tapi sebelum itu, Mila dan Neng pergi ke rumah warga untuk mengajak para warga pergi dari dusun itu. Namun para warga malah tidak peduli dengan Mila. Dan di sumur, Deden sedang mencari sinyal untuk menelpon Mang Yusuf dan menyuruh Mang Yusuf untuk menjemput mereka pada saat itu juga. Deden duduk di bibir sumur hingga tiba-tiba Deden ditarik ke dalam sumur. Sementara itu, Gendis yang berniat ke dermaga, nyatanya dia malah tersesat. Ia kemudian melihat penampakan Puput yang sangat mengerikan di tempat lain. Cecep yang menggali kubur suami dari si ibu melihat posisi mayatnya itu terbalik. Mayat itu sebelumnya dikuburkan oleh Mang Ujang. Dan dia heran kenapa posisi mayatnya itu terbalik. Hingga kemudian dia pun membaca buku Mang Ujang. Ternyata di dusun itu kaki jenazah harus sejajar dengan batu nisannya. Jika tidak, maka dusun akan mengalami teror yang besar. Dia pun kemudian menemui Mila dan memberitahu kalau selama ini dia yang melanggar pamali di dusun itu. Dia tidak tahu kalau pamali di dusun itu berbanding terbalik dengan yang selama ini mereka tahu. Seperti bersiul di malam hari, membuka payung di dalam rumah dan posisi mayat yang terbalik. Lalu Eneng melihat sosok orang tuanya yang seketika berubah menjadi pocong. Cecep pun membawa Eneng lari dan bersembunyi di bawah kasur. Sementara Mila melihat Deden yang sudah meninggal di dalam sumur. Cecep pun lalu datang dan Mila memberitahu kalau mereka harus pergi tanpa Deden. Cecep sedih dan sangat berat untuk meninggalkan Deden. Namun tak ada pilihan lain selain harus segera pergi dari dusun itu. Dan setelah mereka lari, mereka pun melihat pasukan pocong yang melihat ke arah mereka. Mereka pun kembali berlari menjauh dari dusun itu. Namun naas, Cecep tiba-tiba ditarik oleh para pocong ke dalam liang kubur. Mila mencoba menolong Cecep dan Cecep menyuruh Neng untuk membaca mantra yang ada di balik buku Mang Ujang. Neng pun membacanya, tapi Cecep malah tertarik dan para pocong itu menyiksa Cecep di dalam liang itu. Akhirnya sosok-sosok itu hilang ketika si Neng selesai membaca mantranya. Dan di pagi harinya, akhirnya mereka pun bisa pulang dengan selamat. Beberapa bulan kemudian, dikirimlah tim SAR untuk menyelidiki apa yang terjadi pada desa itu. Mereka kemudian bertemu dengan Gendis yang sudah kehilangan akal sehatnya. Karena Gendis sudah terus-terusan tersesat di dalam hutan itu.